Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bedah satu catatan pribadi yang Anda bagikan ya. Judulnya menarik nih. Pemulihan total dalam banyak hal yang bisa saja menyerang bersamaan. Iya, betul. Itu semacam refleksi pribadi sih. Waktu lagi ngerasa, wah kok banyak banget ya tantangan datangnya barengan gitu. Iya, dan isinya kan dalam banget ya, mulai dari pergumulan pribadi, terus ada soal spiritualitas yang naik turun, sampai masalah finansial juga ya. Lengkap lah pokoknya. Tapi intinya sih nyari cara respons dan kebiasaan baru dari sudut pandang iman. Oke, jadi fokus kita hari ini mau gali itu ya. Gimana sih kerangka berpikir di catatan ini bisa bantu hadapi, katakanlah badai yang datangnya keronyokan gitu. Sip, kita lihat respons praktisnya apa aja, terus prinsip di baliknya apa. Langsung aja deh, di catatan Anda kan langsung nunjuk ke area yang sensitif ya. Misalnya soal jatuh dalam godaan seksual. Iya. Responsnya di situ kan ditekankan, bukan malah sembunyi karena malu ya. Justru, iya, bukan itu. Malah harus aktif, jujur sama Tuhan. Terus ya bangun pertahanan. Pertahanan konkret gitu ya, Iya. jaga mata, jaga pergaulan, pikiran juga. Betul. Sampai kebiasaan baru kayak hindari pemicu, isi waktu sama yang positif. Bahkan puasa doa khusus gitu. Jadi benar-benar tindakan nyata. Menarik ya penekanan di tindakan nyatanya ini. Gimana Anda lihat ini? Ya, yang menonjol memang itu, proaktifnya. Bukan cuma nyesal pasif, tapi kayak bangun sistem gitu loh, sistem pertahanan diri. Oh oke. Sama kayak solusi buat masalah, inkonsistensi baca firman sama doa. Itu kan juga sering ya. Banget, sering banget itu. Gimana solusinya di situ? Nah, di situ juga praktis banget. Nggak usah target muluk-muluk dulu, mulai aja 5-10 menit deh, tapi rutin. Oh gitu aja ya? Ya, bisa pakai renungan singkat kayak dengerin audio, atau gabung kelompok kecil. Kuncinya kan bangun momentum. Sekecil apapun nggak apa-apa. Iya ya. Kayak prinsip yang Anda tulis itu ya, konsisten kecil lebih baik daripada sporalis besar. Nah, itu dia, persis. Dan langkah praktis ini nggak cuma buat masalah internal ya kayaknya. Betul. Berlaku juga buat pukulan dari luar. Misalnya rugi usaha. Atau apesnya ditipu orang. Wah, itu berat tuh. Responsnya gimana di catatan Anda? Di situ ngutip Ayub sama Roma ya. Intinya, Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Terus jangan balas jahat, serahin pembalasan ke Tuhan. Jadi terima kenyataan tapi jangan pahit hati gitu ya. Belajar dari kesalahan, ampuni tapi tetap waspada juga. Iya, ini kan nyentuh soal karakter ya. Gimana kita jaga karakter pas lagi susah? Bener. Apalagi kalau udah masuk masalah utang rumpuk atau godaan cari duit cara nggak bener. Nah, itu dia. Di catatan itu kan ditekankan lagi, integritas nomor 1, lebih baik miskin tapi jalannya bersih. Itu jadi kayak kompas gitu. Susah itu pasti ngejalaninnya ya. Banget. Termasuk juga tantangan internal lain kayak, susah nurunin gaya hidup pas lagi nggak punya duit. Oh itu juga dibahas ya. Iya, solusinya ya belajar cukup. Mengutip Filipi itu, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bedain mana butuh, mana pengen. Gampang diomongin ya tapi prakteknya. Iya, makanya balik lagi ke ketergantungan spiritual yang jadi benang merah di seluruh catatan ini kayaknya. Butuh kekuatan dari luar diri. Oke. Nah, semua respons dan kebiasaan baru ini kan Anda simpulkan ditarik dari beberapa prinsip inti ya. Ada 4 kalau nggak salah. Iya, ada 4. Pertama, rendah hati. Ngaku aja kalau gagal, kalau butuh bantuan. Oke, rendah hati. Terus? Kedua, taat kecil-kecilan. Mulai dari yang kecil-kecil aja dulu, yang rasanya sanggup dilakuin. Kayak bangun pagi doa sebentar atau nolak satu godaan kecil. Taat kecil-kecilan. Masuk akal. Ketiga? Bangun konsistensi. Nah, ini nyambung sama yang tadi. Langkah kecil itu diulang terus, jadi kebiasaan. Pertumbuhan kan dari situ. Sip. Konsistensi. Yang terakhir? Buka diri untuk disentuh Tuhan. Siap dikoreksi, siap dikuatin, siap dihibur. Jangan nutup diri. Rendah hati, taat kecil-kecilan, konsistensi, buka diri. Kalau dilihat keempatnya ini kayak saling terkait ya. Gimana Anda melihatnya? Ya, kayak siklus gitu ya. Rendah hati, buka pintu buat mau belajar. Taat kecil-kecilan itu, cara praktiknya biar nggak kewalahan. Oke. Konsistensi bikin itu jadi karakter. Terus, buka diri itu yang jaga koneksi sama Tuhan. Biar prosesnya jalan terus, ada koreksi, ada pertumbuhan. Jadi bukan sekedar daftar ya, tapi kayak sistem kerja gitu ya buat pulih.
bisa dibilang gitu. Intinya balik ke kalimat kunci di catatan itu. Tuhan nggak cari yang sempurna, dia cari yang mau dibentuk. Ah, iya, itu dalam banget sih. Prosesnya itu tentang kesediaan kita dibentuk lewat langkah-langkah kecil yang setia. Bukan sulap, bukan simsalabim jadi sempurna. Fokusnya jadi geser. Dari saya harus bisa, jadi saya bersedia dibentuk. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya, menghadapi banyak masalah barengan itu menurut catatan Anda, kuncinya di kombinasi ya, Kombinasi apa tuh? kejujuran total sama diri sendiri sama Tuhan, terus tindakan nyata yang konsisten sekecil apapun. Ya, betul. Dilandasi sama sikap rendah hati dan mau dibentuk tadi. Jadi bukan soal pamer kekuatan diri ya, malah sebaliknya, bertumbuh lewat ngakuin kelemahan. Persis. Pertumbuhan di tengah kelemahan. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat pendengar kita bawa pulang, berangkat dari ide mau dibentuk bukan harus sempurna tadi. Iya. Mungkin gini aja. Coba deh Anda renungkan sejenak. Di area hidup Anda yang mana sekarang ini? Satu langkah kecil aja, tapi konsisten. Bisa jadi awal pemulihan atau pertumbuhan yang sejati. Bukan perombakan besar yang bikin pusing duluan, tapi satu langkah kecil aja. Apa itu kira-kira buat Anda?